Pemirsa Intens Investigasi, drama perpisahan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya seolah tak ada habisnya. Keduanya seperti saling berbalas di media sosial masing-masing. Ya, usai menggugat cerai Ridwan Kamil, Atalia Praratya masih terlihat aktif membagikan aktivitas dan pesan-pesan melalui media sosial pribadinya. Di tengah sorotan publik terhadap rumah tangganya, Atalia Praratya juga mengunggah ucapan selamat Natal dan Tahun Baru yang disertai dengan ungkapan penuh makna. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan harapan agar dirinya dapat melangkah ke depan dengan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, serta niat yang lebih baik. Hingga kini, Atalia Praratya memang belum memberikan pernyataan resmi secara rinci terkait alasan gugatan cerainya tersebut. Ia memilih untuk menyampaikan perasaannya melalui unggahan singkat namun tersirat arti yang mendalam. Lantas benarkah Atalia Praratya ungkap hati lapang tersebut seusai dirinya mengugat cerai Ridwan Kamil? Benarkah juga hal itu pertanda kalau dirinya telah mantap ingin pisah dari Ridwan Kamil? Dan seperti apa juga Ridwan Kamil mengakui kesalahannya di media sosialnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Atalia Praratya masih terlihat aktif di media sosial usai menggugat cerai Ridwan Kamil. Di tengah kabar rumah tangganya yang tengah menjadi sorotan, Atalia justru membagikan unggahan lewat akun media sosialnya. Ia menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Dalam unggahan tersebut, ia juga menuliskan harapan agar ke depan dapat melangkah dengan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, serta niat yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Ungkapan tersebut sontak menarik perhatian warganet. Pasalnya, pesan yang disampaikan, Atalia Praratya terkesan tenang dan penuh keteguhan meski tengah menghadapi persoalan rumah tangga yang tidak mudah. Banyak netizen menilai unggahan itu sebagai bentuk kekuatan dan kedewasaan Atalia Praratya dalam menyikapi situasi yang sedang dihadapinya. Seperti diketahui, gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil sebelumnya juga membuat heboh publik karena pasangan ini dikenal harmonis dan sering tampil bersama dalam berbagai kesempatan dan kerap menjadi panutan keluarga di mata masyarakat. Halo semuanya, saya Atalia Praratya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Sebelumnya, Ridwan Kamil akhirnya mengakui kekhilafan yang pernah ia perbuat. Melalui sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya, ia secara terbuka menyampaikan pengakuan atas kesalahan dan dosa yang dilakukan terhadap Atalia Praratya. Dalam pernyataan tersebut, Ridwan Kamil menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk kekhilafan dirinya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya, tanpa ada dia di dalamnya. Ia pun menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada Atalia, seraya menyadari bahwa perbuatannya telah menimbulkan luka dan kekecewaan. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengiringi pernyataan maafnya dengan doa terbaik buat ibu dari anak-anaknya itu. Selain itu, dalam unggahannya juga, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada orang tuanya dengan menuliskan, "Saya juga memohon maaf ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakan." Lalu ia juga meminta maaf kepada anak-anaknya. "Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka." Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, pihak Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara.
Kuasa hukum Ridwan Kamil memberikan penjelasan terkait jalannya sidang cerai perdana yang sudah digelar di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Desember 2025 lalu. Dalam keterangannya, kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Lebih lanjut, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa gugatan cerai yang diajukan Atalia murni terkait persoalan rumah tangga dan tidak melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang beredar di media sosial mengenai adanya orang lain atau orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga pasangan tersebut. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita, dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Atau yang mendorong untuk menggugat ini? Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Di sidang perdana yang keduanya tidak hadir, baik Ridwan Kamil maupun Atalia Praratya itu, sang kuasa hukum pelapor juga mencoba menjawab terkait alasan kliennya menggugat cerai Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung beberapa waktu lalu. Dan beginilah penjelasannya soal alasan cerai yang masuk dalam materi gugatan tersebut. Bu Atalia menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini, dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya, karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat, jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Selanjutnya, di tengah pernyataan kuasa hukum Atalia Praratya yang menyebut tidak ada pihak lain dalam masalah rumah tangga kliennya dengan Ridwan Kamil, malah muncul nama yang terseret, yaitu Aura Kasih yang diduga memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil. Lalu seperti apa pihak Aura Kasih menjawab isu tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Belakangan ini, media sosial juga dihebohkan dengan beredarnya foto-foto dan video yang memperlihatkan Aura Kasih dan Ridwan Kamil berada di lokasi yang sama. Foto-foto ini kemudian menjadi bahan perbincangan netizen, bahkan memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan keduanya. Hingga cocokologi atas foto maupun video yang beredar tersebut pun dilakukan. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Aura Kasih angkat bicara. Menurut pengacaranya, Aura Kasih tidak mengetahui adanya keterlibatan kliennya dalam isu yang dikaitkan dengan rumah tangga Ridwan Kamil, dan Aura Kasih juga membantahnya. Dan kini pihaknya sedang menyiapkan bukti untuk melaporkan sosok yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Belum, lagi dikumpulkan yang dari kita ya. Kita belum ada informasi terkait itu sih Mbak.
Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya, itu hak dia kembali lagi. Sebelumnya, Aura Kasih menyebut tujuan hidupnya kini berubah setelah ia menjadi seorang ibu, di mana semuanya ia tujukan untuk anak semata wayangnya, Arabella yang kini sudah berusia 6 tahun. Dan sekarang kalau mau melakukan sebuah tindakan, ia juga pasti ingat anak dulu, sekaligus juga bisa menjadi rem baginya. Tapi dulu diakuinya tujuan hidupnya tidak jelas. Dulu ialah perempuan yang senang bekerja, namun bingung uangnya untuk apa, sehingga ia gunakan untuk hura-hura. Pas jadi seorang ibu, ubah lebih happy, dan kekosongan yang selama ini tahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Nggak jelas mbak, kayak nggak jelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa, akhirnya kan hura-hura. Uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Selain Juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. suka Ngapain apa tuh, kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu, habis liburan nggak boleh lama-lama gitu, karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja. Selanjutnya, sebelum nama Aura Kasih terseret dalam dugaan hubungannya dengan Ridwan Kamil, nama Lisa Mariana lebih dulu terungkap karena ia sendiri yang menghebohkan publik atas ucapannya yang menyebut kalau ia memiliki hubungan masa lalu dengan suami Atalia Praratya itu. Lantas mengetahui ada Aura Kasih juga, seperti apa tanggapan Lisa Mariana? Benarkah sebelum kabar ini heboh, ia sudah lebih dulu mengetahuinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ada nama lain selain Lisa Mariana yang diduga menjadi perempuan idaman lain oleh Ridwan Kamil. Dan mengejutkan, Lisa Mariana mengaku sudah mengetahui isu terkait Aura Kasih yang dikait-kaitkan dengan Ridwan Kamil sebelum ramai ke publik. Namun, di tengah nama Aura Kasih yang tengah viral, Lisa Mariana justru mengaku capek karena terus diposisikan sebagai kambing hitam terkait perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Meski begitu, di balik rasa kecewanya itu, Lisa Mariana justru ungkap pernyataan yang mencegangkan bahwa masih ada sosok-sosok perempuan lain di luar sana yang ia istilahkan sebagai Lisa-Lisa lainnya yang siap memberikan kejutan lagi kepada publik. Siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih itu kan, ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih mas. Sebenarnya udah tahu aja gitu. Sebelumnya sih aku udah tahu. Dari apa? Mungkin dari kamu udah memantau medsos kan? Nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan. Gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan, adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain. Selebgram Lisa Mariana juga menyampaikan pernyataan terbuka kepada Atalia Praratya di tengah gaduhnya kabar rumah tangga antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Pernyataan itu muncul di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Lisa Mariana membuka pesannya dengan sapaan yang hangat dan penuh sopan santun kepada Atalia Praratya. Ia menuliskan harapan agar perempuan yang kerap disapa Ibu Cinta itu, ibu selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Ungkapan ini dilontarkan di tengah kabar yang tengah ramai diperbincangkan publik, yakni gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil setelah hampir 3 dekade bersama. Lisa pun menjelaskan alasan dirinya minta maaf kepada Atalia Praratya tersebut, diantaranya karena dirinya yang merasa bersalah. Dan diungkapnya, ia sudah meminta maaf sejak sekitar setahun yang lalu.
Lisa juga mengaku bahwa dirinya ikut sedih mendengar kabar bahwa Atalia Praratya yang menggugat cerai Ridwan Kamil. Tapi satu sisi, ia juga menegaskan kalau perempuan yang belum resmi cerai dari Ridwan Kamil itu memang berhak buat bahagia. Kalau untuk permintaan maaf itu aku udah dari dulu ya. Udah dari 1 tahun yang lalu lah gitu. Cuman kan Bu Cintanya kan belum balas gitu, belum respon. Ya nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mau menjembatani aku untuk bertemu dengan Bu Cinta itu alhamdulillah banget gitu. Karena aku memang sekarang aku kan udah jadi seorang istri dan aku rasa apa yang ibu rasa gitu. Jadi memang pas aku DM itu aku keadaan bangun tidur dan tiba-tiba hatiku tuh tergerak melo gitu. Makanya aku langsung DM kayak gitu. Dia mau minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu. Dulu pernah melakukan kesalahan yang fatal 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi perlu. Karena saya salah. Aku sekarang gini loh, aku niatnya memang meminta maaf gitu. Biar hatiku juga tenang, terus ke depannya juga ya lebih apa sih mas? Kalau orang udah minta maaf terus dimaafin kan lebih lega. Yang penting udah niatnya aja sih baik gitu. Kan udah dari dulu ya kalau dicap sebagai orang ketiga ya gitu. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya gitu kan, ya kalian tau lah gitu. Bu Cinta berhak bahagia ya kan, itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.